Ustadz Khalid Basalamah dilaporkan oleh seorang artis bernama Sandy Tumiwa dikarenakan ceramahnya yang disebut-sebut mengharamkan wayang. Video tersebut beredar di YouTube sampai akhirnya viral lalu ramai diberitakan. Terkait hal itu, pada 14 Februari kemarin, Basalamah kemudian mengunggah video klarifikasi dan meminta maaf. Dalam videonya, ia menyebut ceramah yang ia sampaikan beredar sepotong-sepotong. Basalamah mengaku ia hanya memberikan saran saat ditanya jamaah soal wayang. Basalamah pun mengaku tak menyatakan wayang itu haram. Karena terlanjur gaduh di muka umum, Basalamah lantas meminta maaf apabila ada suatu perbuatan yang menyinggung orang lain. Tapi lucunya, selain diseret-seret kerana hukum oleh Sandy Tumiwa, perbedaan pendapat Khalid Basalamah juga dimaknai kelompok Buzzer RP sebagai upaya untuk memusnahkan budaya lokal. Eko Kuntadi menyebut penceramah aliran Wahabi seperti Khalid kerap mengharamkan sesuatu termasuk budaya lokal. Persoalan perbedaan pendapat yang dibesar-besarkan seperti ini mengingatkan kembali pada haramnya permainan catur yang viral dalam ceramah Ustadz Abdul Somad pada Juli 2017 silam. Dalam videonya, UAS menanggapi sebuah pertanyaan jamaah yang menyebutkan dadu dan catur haram. Menurutnya, mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur karena bisa melalaikan sholat dan menghilangkan waktu. Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan permainan catur bersifat mubah, tetapi dapat menjadi haram karena unsur lain seperti melalaikan kewajiban sebagai muslim atau menyertainya dengan hal yang diharamkan seperti judi, taruhan, dan lain-lain. Lalu ada juga perbedaan pandangan ulama soal musik. Sejumlah ulama seperti Qadhi Abu Thayyib Al-Tabari, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan, dan lainnya menyatakan bahwa musik hukumnya haram. Namun Abu Thalib Al-Makki berpendapat musik boleh didengarkan karena beberapa sahabat Nabi suka mendengarkan musik. Menurut Imam Al-Ghazali, baik Al-Quran maupun hadis tidak satu pun secara vulgar menghukumi musik. Meski memang ada sebuah hadis yang menyebutkan larangan menggunakan alat musik tertentu semisal seruling dan gitar. Itu pun karena kerap dimainkan di tempat maksiat. Penilaian akan haramnya musik mayoritas muncul dari ulama-ulama fikih yang lebih menitik beratkan pada aspek legal formal. Beda dengan ulama tasawuf yang tidak terlalu terganggu, bahkan banyak menggunakan musik sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdasarkan contoh kasus di atas, perbedaan pandangan alias keragaman terhadap 3 kasus yang seharusnya tidak menjadi persoalan. Pertama soal catur, kedua soal musik, ketiga soal wayang. Seandainya ada pihak yang menyatakan pendapat bahwa catur, musik, dan wayang tidak diperbolehkan dalam agama Islam, maka hal itu sah-sah saja selama tidak memaksa orang lain untuk setuju dengan pendapatnya. Inilah yang disebut dengan toleransi di Indonesia yang mengutamakan keragaman. Namun, pihak intoleran selalu menjadi racun bagi keragaman di negeri ini. Apakah UAS memaksa agar orang Indonesia tidak bermain catur? Tidak. Apakah ulama memaksa agar musik dilarang? Tidak. Apakah Khalid Basalamah memaksa orang Indonesia tidak bermain wayang? Tidak. Namun realita yang terjadi justru kebalikannya. UAS dicecar soal catur. Keinginan untuk tidak mendengarkan musik dianggap radikal pro khilafah, atau kebalikannya, dianggap tidak patuh terhadap kiai. Lalu, pendapat berbeda soal wayang malah dipolisikan oleh pihak yang mengaku pro keragaman. Hal-hal seperti inilah yang melanggar tatanan toleransi keragaman Indonesia. Kemudian contoh terakhir adalah soal Twitter Amirah Fadlina yang ramai diserbu warganet karena mengomentari pemakaman Dorce Gamalama. Dalam cuitannya, Amirah tampak tak setuju Dorce dimakamkan sebagai seorang laki-laki. Netizen pun ramai berkomentar, ada yang setuju, ada pula yang meminta Amirah untuk tidak mencampuri urusan orang lain, terutama oleh kelompok NU dan 212. Persamaan posisi Khalid Basalamah dan Amirah Fadlina adalah berposisi sebagai minoritas terhadap pandangan yang dipahami mayoritas. Seandainya pada akhirnya persoalan Khalid Basalamah masuk ke dalam ranah hukum, maka akan ada pula celah kriminalisasi bagi Amirah Fadlina. Dan seandainya hanya Khalid yang diproses, bukankah ini menunjukkan inkonsistensi sikap terhadap keragaman di Indonesia? Keragaman dan toleransi di negeri ini menjadi tak hanya sekedar slogan ketika tidak ada proses hukum terhadap keduanya. Perbedaan pandangan seharusnya menjadi khazanah bagi keragaman di Indonesia, bukan yang memaksakan toleransi atas kacamata kelompok mayoritas yang sejatinya hanyalah bentuk dari intoleransi. Agama tidak pernah melarang perbedaan, karena perbedaan adalah rahmat.